Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-temanku sekalian ya, jumpa lagi. Nah, ini kita ada mobil di mobil Triton GLS ya. Jadi ini GLS lama atau GLS old yang generasi pertama. Nah, ini mengalami AC-nya ngeblok ya di bagian evaporator. Jadi evaporatornya itu udah penuh lumpur. Jadi semburan AC-nya itu tidak deras seperti itu. Nah, ini kita bongkar ya. Jadi untuk Triton lama atau Triton old itu untuk pembongkaran tanpa lepas dashboard itu bisa ya. Jadi tinggal digeser ke samping. Ya, teman-teman tinggal buka box bagian evaporator, bagian blower ya di sebelah kiri ini, turunkan lewat bawah, itu bisa kebuka semua ya. Nah, ini kita bisa lihat untuk evaporatornya, teman-teman lihat ya sekilas saja ini karena dari pinggir. Nah, itu buntu teman-teman, bukan kotor lagi tapi itu sudah jelas buntu. Jadi untuk udara dari blower itu tidak bisa keluar ya, tidak bisa keluar menyembur ke bagian kisi-kisi AC. Jadi udaranya itu sangat lambat dan dinginnya juga kurang karena dikarenakan itu tadi hawa dinginnya udah tertahan di lumpur tadi ya. Jadi hanya mengendap di evaporator tapi tidak bisa diembuskan keluar karena banyak kisi-kisi yang tertutup oleh lumpur. Nah, penyebabnya apa? Karena kabin sering kotor teman-teman ya, karena ini mobil juga mobil kerja lah ya, mobil kerja. Jadi ini kabinnya kotor, juga filter AC-nya ndak ada ya. Jadi pas kita buka itu filter AC itu kosong ya, karena ini memang variannya tanpa filter AC teman-teman ya. Nah, namun sebenarnya bisa tetap dipasangkan filter, di boxnya itu tetap dibuka itu bisa ya, dirobek sedikit boxnya, nanti ditaruhin filter itu pas dia. Jadi tetap ada penyaringnya, minimal tidak langsung kotor, minimal bisa filternya dirawat. Nah, ini buka di sini ya, kalau yang di bagian depan buka di sambungan pipa yang masuk ke expansion. Jadi expansion valve-nya itu ada di dalam, hanya pipa high flow-nya aja yang kita buka seperti itu. Nah, tadi freon udah kita buang ya, sebelum pembongkaran freon kita buka. Nah, ini penampakan singkatnya. Ekspansinya juga kotor bagian luar ya, tapi itu ya bagian dalamnya insya Allah aman. Ini yang terbuka hanya beberapa nih, hanya beberapa bagian, selebihnya yang lainnya semuanya tertutup lumpur ya. Itu pun terbukanya belum tentu tembus ya, yang tadi yang tidak kotor itu ya. Jadi kisi-kisinya belum tentu tembus itu terbukanya. Nah, ini kita akan lakukan pembersihan. Teman-teman bisa lakukan pembersihan dengan cara menyemprotkan air ya. Cuman di sini ada lubang yang teman-teman perlu perhatikan di evaporator. Usahakan jangan kemasukan air ya. Jadi ada lubang di situ tuh, lubang 2 itu, lubang expansion itu sebaiknya ditutup. Nah, kali ini kenapa tidak ditutup? Karena ya apa ya? Kita nanti akan kita bersihkan juga sekalian dalamnya, gitu kan. Tapi tidak menggunakan air teman-teman ya untuk membersihkan dalamnya. Nah, jadi ini fokus ke bagian luarnya aja, penyemprotan juga nggak diarahkan masuk ke bagian dari lubang 2 tadi, lubang expansion. Nah, ini menggunakan air ledeng aja ya, air PDAM. Kita semprot tanpa tekanan dari mesin kacer atau mesin pencuci ya. Karena nggak ada mesin pencuci kami, jadi kami maksimalkan menggunakan ini. Nah, namun teman-teman nanti bisa dibantu dengan sikat-sikat sedikit ya, tapi sikatnya pelan-pelan. Kalau ada kompresor angin lebih bagus nanti disemprot. Nah, ini sudah terpasang semua, jadi kita masuk ke proses pemvakuman ya. Ini skip-skip aja teman-teman ya, jadi proses pemasangannya nggak saya full record. Nah, ini olinya, oli yang biasa kita pakai ya, oli M Karate. Ini yang kualitas biasa ya, M Karate. Buat untuk menambahan ya, jadi ketika membuang itu nanti kita vakum, setelah vakum kita tambah lagi olinya. Seperti tutorial-tutorial saya yang biasa mengerjakan AC ya. Banyak sudah ya tutorialnya. Nah, ini tekanannya masih di 150 ya. Nah, ini naik dia sampai menuju ke sekitar 175 ya itu ya. Jadi di 180 juga sudah aman sih teman-teman ya. Yang penting untuk AC sudah terbilang dingin, dan juga low-nya itu bisa bermain di angka 30 sampai 20, itu sudah harusnya dingin ya di dalam.
Nah, ini sudah dingin ya di dalamnya. Nah, jadi mobil ini juga ada masalah sebenarnya teman-teman ya. Masalah tambahan itu di bagian blower AC-nya itu dia udah agak lumayan ngorok ya, jadi kekencangannya udah kurang. Tapi ini dalam keadaan full ya, ini kekencangan full itu dia bisa mendorong kertas ini. Ya deres lah. Cuman menurut saya ini masih belum 100% karena blowernya itu masih ada masalah. Tapi kalau untuk dinginnya sudah dapat. Jadi gitu aja teman-teman ya. Untuk konten kali ini, jagalah filtrasi Anda. Jangan sampai dibiarkan kotor dan evaporatornya buntu. Akhirnya nanti banyak bongkarannya dan pastinya makan biaya juga ya. Oke, itu aja teman-teman. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.